Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar, untuk berikhtiar dan seperti untuk berbagi di bidang psikis. Oke, kita mencoba untuk mereview kembali materi yang sudah kita belajarkan dalam kelas. Kita coba untuk apa saja yang perlu kita pahami nanti di PAT besok secara garis besarnya. Yang pertama adalah tentang adjectives, ya, kata sifat yang berhubungan dengan people, orang, animal, hewan, dan juga things around us, benda-benda di sekitaran kita. Kemudian yang kedua adalah simple present tense, sempat kita bahas juga di dalam kelas, dan kita ulang lagi sedikit reviewnya. Kemudian the use of article the or an, penggunaan artikel a, atau an. Bagaimana fungsinya dalam memberikan dalam benda, ya. Kemudian there is or there are, bagaimana penggunaannya. Kemudian descriptive text, teks deskripsi tentang orang, animal, hewan, kemudian row atau things around us. Kemudian terakhir ada to be, yaitu is, am, and are. Ini yang terakhir belum sempat saya sampaikan di dalam kelas. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 materi, submateri yang perlu anak persiapkan nanti besok. Jadi kita bahas satu persatu sesuai dengan visi-visi terlebih dahulu. Ya, ada 40 soal, pilihan ganda, kemudian diikuti dengan tema esai. Satu-satu kita bahas. Yang pertama adalah di nomor 1 sampai dengan nomor 6 ada adjective atau kata sifat. Kata sifat yang untuk menemukan ciri fisik pada orang, hewan, ataupun ruangan berdasarkan pada gambar. Jadi untuk nomor 1 sampai dengan nomor 4, kalian nanti akan ketemu dengan gambar. Kemudian kalian diminta untuk menentukan ciri fisik, apakah dia kurus, apakah dia gendut, apakah dia kurus, apakah dia gendut, ya, sesuai dengan deskripsi atau ciri fisik yang ada di dalam gambar. Kemudian nomor 5 dan nomor 6 ada menentukan sifat seseorang. Jadi akan ada teks deskripsi yang muncul di nomor 5 dan 6. Kalian nanti diminta untuk melihat sifat ataupun ciri fisik yang muncul di orang tersebut. Ini adalah berhubungan dengan adjective. Dan setelah ini kita juga akan melihat adjective apa saja yang nanti digunakan untuk people, orang, hewan, animal, and things around us. Next, number 7 until number 12, nomor 7 sampai dengan nomor 12, ada kita profesi atau pekerjaan, ya. Pekerjaan di nomor 7 sampai nomor 12, kalian nanti diminta untuk melihat ada gambar yang menunjukkan sebuah profesi. Kemudian kalian nanti menebak itu profesi apa dan di manakah dia bekerja. For example, misalnya ada gambarnya, misalnya lagi nggak ngajar gitu, ya, maka kalian melihat pekerjaannya adalah teacher. Kemudian di mana tempatnya? Tempatnya di kelas atau school boleh. Next, number 13 until 16 berhubungan dengan artikel or an. Jadi kita diminta untuk melengkapi artikel yang terdapat pada sebuah benda. Jangan lupa untuk an itu untuk benda-benda yang berawalan vowel atau vokal a, i, u, e, o. Kemudian itu hanya untuk benda-benda yang berawalan konsonan. Itu nomor 16. Next, number 17 until 20 ada is or are. Kita diminta untuk memilih apakah di situ there is atau there are. Maksudnya gimana maksudnya? Nanti kita diminta untuk melihat sebuah kalimat, apakah kalimat itu menunjukkan benda yang plural atau benda yang jamak. Ketika kalimat itu menunjukkan benda yang tunggal, maka kita pakai there is. Ketika kalimat itu menunjukkan kalimat yang jamak, maka kita menggunakan there. Kita akan membahas ini lebih detail setelahnya. Next, ada simple present tense akan muncul di soal nomor 21 hingga nomor 25 dan juga esai nomor 48. Ya, ada kalimat simple present tense bentuknya adalah positif, negatif, dan interrogatif.
Masih ingat ya, saya sudah menjelaskan di kelas bagaimana membuat kalimat positif, bagaimana membuat kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Nanti kita review juga di bawah. Dan kalian harus sudah bisa membuat kalimat-kalimat itu, karena nanti di esai akan muncul di nomor 48. Next, kita punya descriptive text. Nanti ini soal yang paling banyak muncul. Teks yang berisi tentang deskripsi. Deskripsikan apa saja. Yang pertama adalah people, orang, animal, hewan, room, ya, ruangan. Kemudian juga tentang tempat atau tempat, ya, biasanya tempat di sini. Itu semua deskriptif teks. Kemudian kita lihat song. Ada song di soal 4 soal terakhir. Ada song, ada lagu. Nanti kalian juga diminta untuk melihat sebuah lagu. Kemudian diminta itu ngomongin tentang apa. Next, ada to be. To be ini akan muncul di esai. Esai akan muncul to be. Penggunaan to be is, am, atau are. Penggunaan to be ini nanti kalian tinggal melihat subjeknya yang digunakan apa. Contohnya di sini subjek untuk is, subjeknya adalah he, she, it. Maka ketika ada he, subjek he, maka to be-nya adalah is. I am, they are. Ya, ini secara kisi-kisi dari 1 sampai nomor 45 pilihan ganda berhubungan dengan adjective, profession, or an, is or are, simple present tense, dan descriptive tense. Kemudian di esai 46 ada to be. Kalian diminta untuk melihat to be, mengisikan to be. 47 ada soal terkait dengan profesi sama. Nanti akan ada gambar dan kalian diminta untuk menebak itu gambar profesi apa, di mana dia bekerja. Kemudian nomor 48 berhubungan dengan simple present tense. 49 dan 50 berhubungan dengan descriptive text. Oke, sesuai dengan kisi-kisi yang sudah disampaikan ya, sudah share. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari adjektif, kata sifat. Di sana ada size, seperti biasa. Kita mendeskripsikan hewan, mendeskripsikan manusia juga sama, benda juga sama. Ada size, shape, color, fast, slow, habitat, kemudian pitch, texture, sama dius. Kalian bisa baca sendiri. Untuk adjektif sudah saya tuliskan. Shape misalnya stripe, wavy, square, round, size, ada thin, ada fat, ya, bisa kalian baca. Next, kita punya profession. Ini profession di pekerjaan, nanti kalian diminta untuk melihat pekerjaan apakah itu, di mana dia bekerja. Ya, jadi harus cermat itu pekerjaan apa. Oke, ini the use of a or an, ya. Jangan lupa ketika an digunakan untuk apa? Digunakan untuk any word that begins with a vowel. Digunakan untuk kata yang berawalan dengan vokal. A, E, I, O, U. For example, an apple, an egg, an iPad, an oven, an umbrella. Semuanya menggunakan an. And when to use a, ketika kita menggunakan artikel a, maka any words that begins with a consonant. Itu untuk benda-benda yang berawalan konsonan atau huruf mati. Contohnya a book, ya, big, a cup of coffee, a dog, a house, a town, a tree. Contoh lainnya ada a knife, berawalan dengan vowel, okay. An actor, an oven, a tree, a dog, a man. Tahu ya perbedaannya penggunaan an dan okay. We move to there is or there are. Jadi untuk penggunaan there is atau there are ini, perhatikan di sini ada gambar monsternya cuma satu. Di sini monsternya ada 3. So, there is itu digunakan untuk singular noun. Singular noun itu adalah benda-benda yang tunggal. There is. Untuk benda yang tunggal, there is a monster. A monster. Maka monster cuma satu. Sehingga kalian menggunakannya there is. Kalau sudah bikin sebuah soal, titik-titik a monster. Nah, kalian mengisinya adalah there is. Kemudian titik-titik free monster. Kalian mengisinya there are. There are digunakan untuk kalimat yang menjelaskan benda-benda yang jamak. Di sini there are books on the desk. Di sana ada banyak buku di meja. There are 3 monsters. Ada 3 monster in the room.
Jadi there are digunakan untuk bendanya yang lebih satu. Di sini books ya. Contohnya there are books. Books ketika ditambahkan dengan s maka dia menjadi jamak, maka bukunya lebih dari satu. There is a book, maka bukunya satu, maka dituliskan there is. Jika bukunya banyak maka there are. Oke, kamu paham ya? There is a monster, there are 3 monsters. There is a book, there are books on the desk. Oke, perbedaannya sini tunggal, sini sama. Untuk bentuk pertanyaan, kita lihat bentuk pertanyaan. Bedanya adalah kalau dilihat di soalnya adalah bentuknya interrogatif, di situ ada tanda tanya. Maka kalian jangan menuliskan there is, tapi diputar dulu. Is there a cat on the chair? Jadi diputar. Is-nya taruh depan, there-nya taruh belakang. Itu hanya berlaku untuk yang pertanyaan. Are there cats on the sofa? Apakah di sana ada kucing-kucing? Apakah di sana ada seekor kucing di meja? Oke, ini dalam bentuk pertanyaan. There is-nya dibalik menjadi is there. Untuk pertanyaan there are dibalik menjadi are there. Ingat, kalau ada bentuknya pertanyaan. Oke, next. Kita punya simple present tense. Masih ingat tentang simple present tense? Di kelas kita sudah belajar tentang simple present tense, tentang Dewi Ayu yang nggak boleh minum es, siapa aja yang boleh minum es ya. Kita lihat dari bentuk positif dulu. Untuk he, she, it, ya boleh minum es. Sehingga verbnya atau kata kerjanya ditambahkan dengan s, es atau is, tergantung dengan kata bendanya. Misalnya starts, she starts, it starts. Maka ada tambahan s di belakang. Untuk they, we, I, you atau Mbak Dewi Ayu tidak boleh minum es. Sehingga verbnya, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja murni, tidak ditambahkan dengan apapun. Ya, I start, you start, we start, they start. Oke, jadi tahu ya perbedaannya mana yang boleh minum es, mana yang tidak boleh minum es. She starts new diet, ada es. Kalau you start new diet, tidak ada S. Next, kita ke negative form, bentuk negatif. Di bentuk negatif, kita tinggal menambahkan apa? Does not dan do not. Untuk yang boleh minum es, maka dia menggunakan does not. Ya, he, she. Kita lihat di sini pakainya does not. Kemudian verbnya, kata kerjanya kembali menjadi kata kerja biasa, tidak ditambahkan dengan s karena s-nya sudah pindah ke sini. Does not start. He doesn't start. She doesn't start. Untuk yang Mbak Dewi Ayu, karena tidak boleh minum es, maka tinggal menambahkan do not. I do not start. You do not start. Ya. Next, kita punya questions. Untuk bentuk rumusan yang bentuknya adalah pertanyaan, maka kita tinggal menarik does ke depan, kemudian subjek, baru kemudian verb di belakangnya. Does he start? Does she start? Does it start? Jadi karena ini berubah menjadi pertanyaan, maka does-nya ditarik ke depan, subjeknya ditaruh berikutnya. Jadi seperti dibalik ya, kalau saya jelasin di kelas itu, ini sama ini dibalik. He does not, jadi does he. I do I. Do I, do you start? Do we start? Do you start? Oke, for example, ini nanti kalian karena harus membuat kalimat, perhatikan baik-baik cara membuat kalimatnya sehingga menjadi kalimat pertanyaan. Untuk bentuk positif, Farasha often plays in the kids corner. Farasha sering bermain di kids corner, di pojok bermain. Kemudian kalau negatifnya, Farasha does not often play. Often-nya ini hanya keterangan waktu ya, sering. Jadi tidak perlu ditambahkan apa-apa. Yang perlu ditambahkan adalah yang disebut dari plays. Farasha does not, karena di sini tadi minum es, maka di sini pakainya does. Does not often play. Play-nya kembali ke bentuk biasa, semula, in the kids corner. Kemudian kalimat tanya, tinggal kita balik antara does sama subject. Farasha. Does Farasha often play in the corner, in the kids corner? Ya. Kemudian contoh berikutnya kita pakai we. We often play badminton.
Negatifnya kita bikin karena dia tidak minum es, B-nya dia tidak minum es, maka negatifnya juga tidak ada minum es. We do not often play badminton. Pertanyaan tinggal dibalik, we sama do-nya. Do we often play badminton? Okay, next. Kita punya to be, ya, ada to be. Ini yang sudah sempat menjelaskan di kelas tentang to be. To be itu adalah verb, kata kerja. Contohnya di sini untuk simple present tense ada is, ada am, dan ada are. Ya, penggunaan is, am, dan are. Untuk is, yaitu mengikuti subjek-subjek berikut ini, yaitu he, she, it, atau semua benda ataupun orang yang tunggal. He is, she is, it is. Ya. Untuk am digunakan untuk mengikuti subjek dengan I. Ya, I am, I am. Okay. Kemudian untuk are digunakan untuk subjek they, we, you, atau semua yang jamak. Kita lihat contoh di bawah ini, subjek I. Dari ayah, gunakannya adalah verbnya adalah am. I am a teacher. You, kita lihat you, for you katanya you are a student. He, she, sama it kita gunakan is semua. He is in the lab. She is my sister. It is a city. Ya, disesuaikan dengan kita lihat subjeknya. We are, menggunakannya are. We are friends. They are doctors. Perhatikan ini adalah penting dan digunakan kita lihat subjeknya apa. He is, she is, it is. I am, they are, we are, you are. Oke, terakhir itu tentang deskripsi teks. Ini yang mungkin nanti agak banyak bentukan teksnya. Ya, ada teks yang berdeskripsi tentang orang, people. Nanti kalian diminta untuk melihat gambaran umum. Misalnya di deskripsinya adalah misalnya Ustazah Rizky. Maka itu gambaran umumnya adalah descriptive about Ustazah Rizky. Atau describing Ustazah Rizky. Ya, karena gambaran umum sebuah teks deskripsi adalah untuk mendeskripsikan. Maka pasti jawabannya diawali dengan descriptive atau describing. Kemudian akan diminta rincian informasi secara spesifik sesuai dengan teks nanti yang akan kalian baca. Kemudian sinonim kata. Sinonim kata itu padanan. Animal dalam hewan, ada mendeskripsikan hewan, teks sebuah teks tentang hewan. Contohnya kemarin kita sempat ngomongin tentang Milo ya. Kalau yang people kita pernah ngomongin tentang Arkan. Oke, ada di halaman 61-62 di buku Mandiri, boleh dicek lagi, boleh dikerjakan lagi untuk latihan soal. Kemudian untuk yang animal ada tentang Milo. Ini di sana akan diminta untuk tentang persamaan soal, persamaan kata, rincian informasi yang ada di sana, kemudian juga informasi-informasi tersurat. Dan terakhir ada deskripsi tentang benda. Tentang benda ya, tentang benda. Di sana kita melihat ada teks tentang benda, karena kita untuk melihat tentang informasi-informasi yang ada di sini. Oke, wish you all the best. Semoga dimudahkan lesson prosesnya. Jangan lupa tetap dibaca-baca lagi buku catatannya, materi-materi yang ada di buku Classroom juga dibuka lagi. Kita ajarkan maksimal kita sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap yang namanya kejujuran adalah nomor satu. Itu bekal kita sebagai manusia. Oke, thanks for your attention. Terima kasih sudah menjadi salah satu ikhtiar ya kita semua. Assalamualaikum, mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita tutup dulu review kita di persiapan untuk final test besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck ya.